Oke teman-teman, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya Surya MS Trade and Investment. Hari ini tanggal 17 Februari 2022. Saya akan membahas saham hari ini teman-teman ya. IHSG-nya hari ini nutup gap. Perhatikan saham-saham sektor yang masih belum naik nih teman-teman. Oke teman-teman, sebelum masuk ke bahasan materi, saya sampaikan informasi penting bahwa saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading. Teman-teman harus berhati-hati apabila ada tawaran titip dana trading mengatasnamakan Surya MS Trade, karena saya sama sekali tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. IHSG nutup gap ya teman-teman. Kita tengok di chart dari IHSG. Oke, kemarin udah saya sampaikan bahwa IHSG kemarin kan melanjutkan kenaikannya ya. Kemarin melanjutkan kenaikannya. Jadi judul kemarin adalah IHSG breakout resistance sebelumnya dan masih lanjut naik. Itu adalah kemarin. Gap yang terjadi kemarin, nih seperti teman-teman ini bisa lihat. Ini semoga teman-teman bisa ngelihat dengan jelas ya. Jadi kemarin itu ada gap di kisaran 6.807 sampai 6.820. Jadi closingnya langsung lari di atas 6.820-an ya teman-teman. Terus naiknya, maksudnya openingnya langsung di atas 6.820-an. Terjadi satu gap. Nah kalau teman-teman mau ngelihat gapnya tuh di sini. Nah seperti ini ya. Ini adalah gapnya kemarin. Nah, gap itu apakah harus ditutup? Biasanya kalau di awal-awal satu tren yang sangat kuat dan berlari kencang sekali, mungkin gap itu akan tertutup dalam waktu yang lama karena breakout di awal tren. Tetapi bisa juga satu gap itu cepat juga ditutupnya. Nah, seperti hari ini, IHSG seperti ini teman-teman ya. Closingnya di 6.835. 6.835, turunnya 15,081 atau turun 0,22. Tapi sebenarnya kalau kita ngelihat hari ini, IHSG-nya itu turunnya dia sempat sampai ke 6.790-an di sini. Jadi sempat sentuh di supportnya yang pertama. Nah kita lihat dalam time frame yang lebih pendek, seperti ini kita bisa ngelihat bahwa IHSG-nya itu awalnya dia ditarik naik seperti ini ya, ditarik naik terus kemudian turun. Ini di dalam 3 jam sebelum market closing ditarik lagi naik, sehingga bentuk dalam daily-nya adalah seperti ini. Jadi turun, tutup gap, kemudian sentuh supportnya yang pertama di 6.791 baru lanjut naik. Nah, bagusnya lagi untuk IHSG hari ini adalah dia closing-nya itu bisa di atas low-nya yang kemarin. Jadi secara sinyal masih bagus ya, menutup gap, terus tutupnya juga di atas supportnya yang kemarin, support candle kemarin ada di atas sekitar 6.821. Kita akan lihat dulu saham-saham penggerak indeks. Kita bisa ngelihat sekilas sebenarnya hari ini banyak yang merah ya teman-teman, saham-saham market cap atau blue chip utama hari ini banyak yang merah. Jadi saya rasa kalau teman-teman megang blue chip juga mungkin nggak bisa profit tinggi ya untuk hari ini ya teman-teman. BCA itu seperti ini, merah 0,9 kecil aja. BMRI, ASI tetap. Artonya itu dia naik tapi 0,82. Nanti lebih jelas di chat teman-teman ya. TPIA masih koreksi teman-teman, Unilever, BRI. Kita bisa ngelihat BNI nomor 9 juga masih merah sedikit aja. HMSP masih melanjutkan kenaikannya ya. HMSP masih melanjutkan kenaikannya. Kemudian ada EMTK. Nah, EMTK ini memang jelas sekali sebenarnya sudah masuk inceran banget ya teman-teman untuk EMTK, nanti akan saya bahas. Oke, baik teman-teman, saya akan lanjutkan ke bahasan secara umum saham-saham yang biasa saya pantau, dan untuk hari ini saya akan percepat aja teman-teman ya. Secara umum yang bisa saya lihat dari ini adalah IHSG berhasil nutup gap ya, berhasil nutup gap dan tutupnya adalah berada di atas support atau low yang candle kemarinnya seperti itu. Ini adalah bentuk bagus. Terus kemudian sekilas yang bisa saya sampaikan adalah saham-saham coal yang kemarin
sebenarnya udah pada ketemu di 50 retracement. Hari ini sepertinya masih banyak yang koreksi, nanti akan saya bahas lebih detail. Terus beberapa saham, teman-teman, beberapa saham itu masih cukup bagus, hanya retrace, yaitu seperti sektor energi ada Medco, Elsa, Akra, Pegas itu masih cukup bagus. Terus kemudian saham yang masih melanjutkan kenaikannya ada MDKA, terus kemudian ada Antam yang ternyata juga hari ini naik. DSMR melanjutkan kenaikannya teman-teman ya. INTP SMGR sepertinya juga masih cukup oke, SMGR-nya. Terus kemudian ada ERA dan MTK teman-teman ya. ERA, MTK. Kemudian untuk Indosat Telkom itu saat ini dia berada di support, bisa diperhatikan ESA, ASA dan ERA ini cukup menarik saya rasa, Saratoga juga. Dan seperti itu sekilasnya, nanti akan saya bahas per chartnya teman-teman. Baik teman-teman, kalau tadi adalah simpulan sekilas, maka di sini saya akan ngebahas pada yang ada chart, langsung pada chart ya teman-teman. Di sini untuk BBNI dia masih berada di resist ya teman-teman. Seperti yang saya sampaikan kemarin, banking utama ini sepertinya berada di resistan seperti itu, dan kalau teman-teman mau beli, saran saya sih tetap harus nunggu retracement-nya ya teman-teman. Karena saat ini berada di resistan, baik BNI seperti ini. Ya, terlihat BNI hari ini sempat koreksi tapi mantul lagi, naik lagi. Bank Mandiri juga terasa sekali dia koreksi dan mantul lagi. Memang kalau mau antri, mau beli, sebaiknya belinya di support-supportnya teman-teman ya. Seperti ini di 7.690 untuk BMRI dapat. Nah, terus kemudian ada yang nanya juga, Pak, kalau ini Pak, kalau Bank Mandiri, Bank BRI saya belinya di mana Pak? Seperti itu. Nah, sama juga belinya di retracement-nya ya teman-teman. Ini karena barang ini naik, ketemu resistan, konsolidasi. Jadi perhatikan di support-supportnya Pak. Support-supportnya di berapa Pak? Support-supportnya bisa dicari dengan menggunakan Fibo ya teman-teman. Kita coba cari seperti ini, kita cari. Jadi untuk supportnya dari BRI itu ada di 4.425 dan 4.350. Nah, bagi yang antri BRI di 4.350 hari ini saya rasa dapat ya. 4.350 kita cek dulu BRI di 4.350-an ya. Ini cukup banyak yang dapat barang di harga tersebut. Kemudian BBKP masih belum ada sinyal. Nah, BBCA ini cenderungannya juga masih bermain di dekat resistan teman-teman ya. Oke, kemudian BBTN dia masih dekat resistannya juga, sama juga. Untuk Bank Danamon dia masih belum ada pergerakan signifikan. Nah, untuk agro masih bermain dekat di resistan pertama di 4.427. BRIS juga masih belum ya, masih belum mampu. Dia berada pada resistan retracement sekitar retracement 50, tapi perlu diperhatikan ini resistan yang saya ambil dari tren pendek ini cukup pendek-pendek teman-teman ya, cukup pendek. Dan untuk BRIS ini dia berada dalam bentuk downtrend, jadi mesti harus hati-hati kalau setiap kenaikannya masih ada lawan-lawan seperti itu. Oke, kemudian untuk BTPS itu hari ini melanjutkan kenaikannya sampai di resistan ya, resistan sebelumnya menjadi support. Jadi ini saya hapus, saya ganti karena dia retrace ke atas, saya ganti seperti ini. Ya, dia sebenarnya udah ngelewatin 50 retracement kemarin, tapi hari ini retest 50 retracement dan melanjutkan kenaikannya 6178, namun belum berhasil dan akhirnya turun. BNGA masih belum ada pergerakan signifikan. Oke, kemudian sekilas bank digital untuk Arto masih bagus ya teman-teman, masih bagus. Ya cuman hari ini kenaikannya nggak gitu kenceng, tapi ini masih OTW di targetnya dia yang pertama di 15.490-an. Nanti kalau misalkan dia bisa ngelewatin 15.000, sekitar 15.050-an atau 50 retracement dari targetnya sekarang ini, maka ada target lagi untuk Arto ini di sekitar 16.500. Ini cukup menarik pergerakannya teman-teman, karena pergerakan dari Arto ini ya, maksudnya sering seperti dipakai untuk ngangkat
nurunin seperti itu. Nah, ini dari dulu memang saham-saham yang pergerakannya lebar, sering dipakai untuk naik turun menjaga indeks seperti itu, saya sangat tertarik, terutama model-model seperti Arto ini untuk tradingan. Kemudian untuk BGTG ini sekilas saja dia ketemu retracement dan masih ngetes di 38,2 retracement. Nah, BBYB sama juga ya, ketika naik ketemu 50 retracement, dia akan mencoba untuk mengetes supportnya yang ada di bawahnya, dan dites di 38-nya di support, dan setelah dirasa 38-nya cukup kuat, dia melanjutkan kenaikannya mencari atau testing resistannya lagi. Memang di dalam trading itu hanya tes dan retest aja teman-teman. Ketika ngebreak, nanti biasanya akan terjadi retesting seperti itu ya. BBI masih belum ada pergerakan. Nah, BABB hari ini masih juga bermain di kisaran 200-an teman-teman ya. Sliver-sliver di running trade tadi. Memang kan kemarin dia terkoreksi, terus habis koreksi dia ngebentuk higher high. Dan hari ini kecenderungannya memang dia masih berlanjut naik. Kemudian untuk BNBA sebenarnya bentuknya BNBA juga mirip-mirip dengan BABB ya. Dalam tren naik, dia ketemu retracement 38 koreksi, sehingga dia mencari support yang ada di bawahnya di 23. Nah, di 23 konsol, sekarang saat ini masih konsolidasi di 23,6 retracement. Kemudian yang lainnya sekilas saja, kalau nggak ada yang menarik saya nggak akan bahas untuk mempersingkat waktu. Ya teman-teman, ini nggak ada yang menarik semuanya. Saya Amar berada di support ya teman-teman, Dinar di support semuanya. Bevin dia berada di 38,2 retracement, support yang kedua di 1250-an. Oke, kemudian BJTM masih belum, malah cenderung terkoreksi mendekati MA 200. BJBR juga masih belum bergerak naik. Nah, untuk Nobu kan dari kemarin saya sampaikan ini barang bagus. Ketika ngelewati 50 retracement dia lanjut naik 61, namun sayang hari ini sinyalnya cukup jelek, terjadi shooting star, jadi teman-teman mesti berhati-hati. Kemudian untuk saham Astra, setelah kemarin sampai 50 retracement, memang powerful sekali 50 retracement ini, terkoreksi dan 2 hari ini masih koreksi juga teman-teman ya. Auto pun demikian ya, sampai di 50 retracement juga, terkoreksi juga, koreksinya sampai 61, naik sebentar. Dari 61, biasanya kalau terkoreksi sampai 61 itu kalau naik minimal itu di 38,2 retracement dan kecape teman-teman. Jadi memang itu cukup mudah untuk dihafalkan. Satu saham ketika naik, retracement terkoreksinya sampai di bawah 38, maka ada target ke 61. 61 naik, nanti sampainya juga ke 38. Begitu-begitu aja. ACS masih cenderung mencari support, saya skip aja. Unilever juga sama. Kemudian Indofood. Garuda Food juga nggak ada yang signifikan berubahnya. Kemudian kalau ini Indofood ya masih bermain di 23 sampai 38 teman-teman. ICBB juga masih berada di support. Sudah berada di support, namun ya seperti ini pergerakannya. Kalau teman-teman suka silakan dipantau. Oke, kemudian adalah saham Medco, teman-teman ya. Medco kemarin kan naik ya cukup kenceng ya, teman-teman, sampai 610. 2 hari terkoreksi. Setelah terkoreksi dia retracement. Setelah terkoreksi dia naik lagi seperti itu. Nah, kita akan lihat dulu kenaikan dia untuk ini, koreksinya kemarin sampai di berapa. Ternyata koreksinya sampai 38 retracement, dan di 38 retracement dia tidak jebol, naik lagi. Jadi kalau misalkan besok bisa di atas atau melanjutkan kenaikannya di atas 23,6, ini tren dari Medco masih akan berlanjut. Ini demikian pula untuk Elsa ya, Elsa juga sama, naik terkoreksi. Saat ini dia masih resistan masih di 50 retracement ya teman-teman. Ini saya rasa juga bentuknya sama juga dengan Elsa ini, sama dengan Medco. Coba kita tengok dulu ya, seperti ini ya, benar teman-teman, dia koreksinya hanya sampai 38 retracement dan lanjut naik. Oke, kemudian untuk Akra ya, Akra setelah 2 hari yang lalu dia berada di dasar, kemarin naik, hari ini masih melanjutkan kenaikannya ya, closingnya tepat di atas resistan 730. Jadi sekarang 730 menjadi support. Kemudian untuk
Pegas hari ini ketemu 50 retracement. Ini sepertinya masih harus kita lihat besok apakah 50 retracement ini akan menjadi tempatnya orang take profit atau enggak, seperti itu. Kemudian saham sawit teman-teman, sektor ini masih cukup oke ya. Astra Glossary masih melanjutkan kenaikannya walaupun nggak signifikan. Sedangkan untuk LSIP ini retracement ya. Retracement tuh dia koreksi. Ini support pertama di 23,6. 23,6 itu di kisaran berapa? Di kisaran 1350. SIM juga sama, koreksi sampai 38 retracement, ada pantulan. SSMS koreksinya dia ekstrim ya teman-teman, dia ekstrim koreksinya. Kita tengok dulu koreksi dari SSMS. Dia koreksinya sampai 50-61 retracement, dan 61 retracement ya kalau ada pantulan nanti ke 1020-an ya minimal. BBPT volatilitasnya sangat tinggi, hari ini masih turun ya teman-teman, turunnya dalam ya. Oke teman-teman, berikutnya Harum ya. Harum itu yang saya sampaikan kemarin adalah ini barang kena 50 retracement kemarin doji, dan hari ini jelas sekali orang-orang pada take profit ya. Terus tapi bentuknya adalah hammer, jadi setelah take profit orang-orang ya sepertinya ada orang lain yang coba ngeborong Harum. Kemudian Adaro pun terkoreksi juga teman-teman ya, terkoreksi ke support di 23,6 retracement. Indo Tambang Raya sinyal kemarin jelas sekali doji, jadi butuh konfirmasi hari ini masih turun. Nah, kita lihat ini adalah satu bentuk koreksi, jadi coba kita ukur koreksinya kira-kira sampai di berapa. Dia koreksinya baru di 23,6 retracement, jadi masih di supportnya yang pertama ya teman-teman. PTBA masih dekat resistan, belum ada yang signifikan. Indika Energi teman-teman ini memang volatilitasnya tinggi, ini terkoreksi juga dia. Saat ini terkoreksi tembus support yang pertama 2085, maka support berikutnya 1980. Untuk Petrosi juga sama ya. Ini ada koreksi juga, retracement. Jadi memang wajar saham-saham yang sudah tinggi orang-orang akan take profit dan akan mencari saham-saham sektor lain. Nanti akan saya bahas kemungkinan sektor-sektornya. Doit masih melanjutkan kenaikannya walaupun tipis teman-teman ya. Untuk MBSS saat ini masih belum mampu naik dari resistan yang pertama di kisaran 863 teman-teman. United Tractor juga akhirnya 2 hari ini retracement tapi masih belum berhasil menembus 38,2 retracement. Baik teman-teman, berikutnya adalah saham sektor konstruksi masih belum berhasil melanjutkan kenaikannya, namun turunnya juga nggak dalam ya teman-teman. Cukup terjaga, Adi, Wika, PTPP, WSKT. Nah, apakah sektor ini termasuk sektor yang ini ya teman-teman, yang akan bergantian naiknya? Karena kan kalau ada sektor yang sudah naik, orang take profit, harganya turun, biasanya orang akan beralih ke sektor yang belum bergerak. BSDE setelah terkoreksi ekstrim ya, lanjut naik hari ini teman-teman. Lanjut naik. Kemarin itu saat ini dia ketemu di 50 retracement tapi masih cukup oke ya. Tidak ada take profit, berarti ada kemungkinan dia akan masih melanjutkan kenaikannya. Pakuwon tuh kemarin break, terus hari ini tidak signifikan turunnya. Ya istilahnya biasa aja lah seperti itu. Ada orang yang take profit tapi sedikit aja, tidak terlalu mempengaruhi bentuk chartnya rusak enggak. Masih on track. Kemudian untuk Asri dia hitungannya sama sih dengan kemarin. Jadi memang dia saat ini ketemu di sekumpulan ini. Ini demand sebenarnya, tapi saat ini bisa menjadi supply karena dia kemungkinan ada orang-orang nyangkut, ini bisa keluar juga. Kemudian SMRA teman-teman ya, dia ketemu resistan masih belum bisa naik, masih konsul setelah ngebreak kemarin. Ini juga untuk CTRA juga sama, dia ketemu MA 200 sekaligus ketemu resistan yang kedua 38,2 retracement. Oke, baik teman-teman, Telkom masih belum ada pergerakan. Nah, teman-teman, ini termasuk yang boleh dipantau adalah Indosat ya, berada di support walaupun belum bergerak, tapi setidaknya supportnya tidak jebol.
Termasuk pula untuk Excel silahkan diperhatikan teman-teman. Excel silahkan diperhatikan. Untuk friend saya skip aja nih, kurang menarik seperti itu. TBIG kemarin saya sampaikan dia naiknya adalah sudah melewati 50 retracement. Dan ternyata hari ini koreksinya ya teman-teman. Hari ini koreksinya tidak kuat di 50 retracement, langsung turun di 38. TOWR masih belum ya, ini konsol masih belum. Oke, kemudian saham IMAS ya. IMAS itu kemarin sampai di 50 retracement. Hari ini masih ngetes support 50 retracement. IMJS ketemu resistan ya teman-teman di 50 retracement juga. Memang powerful sekali 50 retracement itu. Ya, Aneka Tambang hari ini naik tapi ketemu resistan di 1950 atau di 38,2 retracement. Nah, untuk Inco dia masih belum ada sih pergerakan, walaupun harganya mulai membaik, tidak tembus support yang ada di bawahnya. Apakah besok Inco akan menyusul kenaikan hantam? Silakan dipantau teman-teman. Untuk TINS masih rapat ya, harganya masih konsol yang rapat seperti ini, jadi kurang menarik. Ya teman-teman, berikutnya adalah MDKA. Seperti yang saya sampaikan, kalau disuruh milih di antara di antara saham-saham metal, yang paling saya suka adalah MDKA. Dan ini terbukti ketika dia sentuh support kemarin, saya bilang ini tolong dia dipantau, silakan mau dibeli atau apa, pokoknya kalau memang sudah disupport dan ada pantulan, itu lumayan sekali untuk barang ini. Dan hari ini dia sampai di 50 retracement dan masih sinyalnya masih cukup oke candlenya. Kemudian BRPT masih retracement sampai di atas 38,2 retracement. TPIA ya teman-teman, dia masih lanjut koreksi. Supportnya ada di 38,2 retracement, hati-hati karena kemarin sempat naik dan naiknya cukup jauh ya. TKIM, INKP saya skip aja dulu, nggak ada yang menarik. JSMR teman-teman kemarin kan sudah ada sinyal ya, kemarin tuh tutupnya di atas resistan pertama. Hari ini bisa di atas resistan kedua, ini bagus ya pergerakannya. INTP juga sebenarnya oke hari ini, bisa di atas resistan pertama dan tepat berada di EMA 200. SMGR masih oke, dia ada konsolidasi di kisaran 50 retracement, kumpul tenaga. Nah teman-teman boleh diperhatikan ASA ya. ASA saat ini berada di support. Ini pergerakan juga cukup menarik ya kalau pas lari. Kemudian ERA juga akhirnya berhasil ngebreak di 23,6 retracement di 560-an teman-teman. Perhatikan resistan berikutnya 583. Untuk SAME hari ini dia masih belum ada sinyal yang bagus. Koreksinya sih udah ekstrim banget sampai 61,8. Nah teman-teman, EMTK ya, EMTK itu kemarin kan 3 hari udah mulai landai penurunannya, dan hari ini dia ada reversal ya teman-teman. Kita lihat dulu. Oke, kita akan lihat dulu untuk kenaikannya dia ini, resistannya di berapa saja. Kita coba tengok ya teman-teman. Ya teman-teman, untuk saat ini dia masih berada di area 0 sampai 23 retracement atau area spekulatif sebenarnya. Jadi ini masih yang masuk sekarang sih menarik. Kalau yang belum punya barang sih ya bisa perhatikan 1830-an. Karena itu adalah resistannya, apakah dia turun dulu? Tapi pembelian sampai 1740 sampai 1860 ini area yang cukup murah karena berada di support juga. Terus MPPA teman-teman ya, MPPA itu kemarin kan naik koreksi 5 harian lebih seminggu bursa, dan 3 hari bursa lalu mulai ada ini doji, tapi konfirmasi 2 hari yang lalu oke banget, dan hari ini masih lanjut konfirmasi, tapi sayangnya konfirmasi masih belum signifikan. Tapi anyway ini adalah satu bukti bahwa saham itu yang naik tidak naik terus, yang turun tidak turun terus, pasti akan ada koreksi. Multipolar juga sama sebenarnya, ini secara sinyal udah oke sih, tinggal gasnya aja yang kurang. Ini LPPF ya, dia masih terkoreksi sampai 50 retracement. LPCK setelah terkoreksi kemarin 3 hari bursa ada sinyal ini ya istilahnya apa, doji.
dikonfirmasi naik kemarin dan sayangnya hari ini konfirmasinya nggak berlanjut. LPKR masih belum menarik ya teman-teman. MLPT belum lah, ini masih pola-pola yang sama juga. MTDL berada di support, MMLP berada di support. Oke teman-teman, berikutnya Saratoga masih cukup oke ya. 3 hari naik walaupun hari ini dia ada koreksi juga, tapi setidaknya dipantau dulu besok ya. Karena 2 hari udah naik, orang-orang yang beli sepertinya juga sebagian take profit dulu. Untuk Cepin masih mencari support ya. Cepin Java masih mencari support. Malindo itu sebenarnya sudah mengarah ke atas, cuman ini volatilitasnya juga lebar ya. Sehari naik, sehari turun seperti itu. Oke teman-teman, berikutnya saham apa? Saham farmasi ya. KF nggak ada yang menarik teman-teman ya. Saya loncat-loncat aja. Kayaknya kemarin saya membahasnya adalah ini PR ya. Prodia ya. Prodia dia berada di support. Care ya. Care itu ya dia nembus 595. Apakah ini break high teman-teman? Ya teman-teman, dia break high. Jadi ini the sky is the limit dan juga ini adalah buy on weakness modenya ya. Untuk heal di video sebelumnya ini dia terkoreksi sampai 61,8, kemarin naik sampai 50 dan hari ini melanjutkan kenaikannya. Oke, ini barang. Kemarin 2, yang satunya Silo. Namun Silo masih belum berhasil juga ngelewatin resistan yang pertama ya, teman-teman. Oke, teman-teman, kita lihat sekilas saham top gainer, siapa tahu ada trading idea. Ya, ini saya nggak ambil semua. Gudang garam hari ini ada kenaikan teman-teman ya. Ada kenaikan tapi juga resistannya juga masih banyak sekali. Kemudian di SMR masuk, MSIN masih lanjut tapi ini muncul doji, berarti butuh konfirmasi besok ya teman-teman. INTP tadi udah dibahas, Arto, Ades, Trin juga tadi lewat-lewat ya. Lewat-lewat di running trade. Ya memang hari ini yang banyak bergerak saham-saham crispy teman-teman. Oke, ini MTK ya, ini sih udah dibahas semua. Big cap juga tadi kelihatan sekilas banyak atau sering bergerak. Saya rasa itu aja yang bisa saya sampaikan teman-teman ya. Jadi memang sektornya berganti-gantian. Kalau kemarin batubara naik ketemu 50, ya harus waspada kita. 50 retracement rata-rata orang take profit. Kalau habis take profit kemana Pak? Ya kalau teman-teman habis take profit gimana? Kalau saya habis take profit, kalau ada kesempatan saham yang bagus, ya saya akan beli gitu. Gatel kalau lihat dana nganggur seperti itu. Jadi ya mungkin aja trader yang lain juga sama. Habis jual batu bara, beli saham lain. Saham apa? Ya saham yang tadi saya sampaikan menarik-menarik tadi. Kemungkinannya seperti itu ya. Baik teman-teman, dari saya seperti itu. Demikian dari saya. Surya Misteri Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.